إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين أما بعد إخواني في الدين وأخواتي في الله عزكم الله para jamaah salat subuh yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat hidayah dan taufik. Sehingga dengan seluruh nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita tersebut, pada pagi hari ini kita dapat menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu menunaikan salat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, para sahabat, beserta orang-orang yang berjalan di bawah sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua yang hadir di majelis ini, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua di rumah Allah, semoga kelak Allah kumpulkan kita juga bersama baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah azakumullah, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini sambil menunggu waktu syuruk, kita akan melanjutkan kembali kajian kita di pertemuan sebelumnya tentang sifatu salat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sifat salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana jemaah yang Allah muliakan, di pertemuan yang lalu kita telah membahas beberapa hal berkaitan dengan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita telah membahas tentang bagaimana raf'ul yadain, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya. Kemudian beliau alaihi salatu wassalam membaca doa iftitah selesai takbiratul ihram, itu dengan bacaan wajhahu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda sampai akhir doa tersebut. Kemudian beliau membaca ta'awudz sebelum membaca surah Al-Fatihah, yaitu ucapan a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, atau yang lebih pendek darinya a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim, atau yang lebih pendek darinya a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lalu kemudian beliau membaca surah Al-Fatihah, karena Nabi SAW mengatakan la salata liman lam yaqra' bi ummil Qur'an, tidak ada salat yang sah bagi siapa yang tidak membaca Ummul Quran atau surah Al-Fatihah.
menjadi salah satu rukun dari rukun-rukun salat yang dicanangkan oleh para ulama. Adapun kewajiban membaca surah Al-Fatihah sebagaimana kita telah jelaskan di pertemuan sebelumnya, ya, membaca surah Al-Fatihah itu wajib bagi imam, kemudian orang yang sholat sendirian, ya, baik di rakaat pertama, di rakaat kedua, rakaat ketiga, ataupun rakaat keempat. Jadi bagi imam dan orang yang sholat sendirian atau dia yang masbuk, maka membaca surah Al-Fatihah baik di dalam sholat jahriyah seperti sholat subuh, sholat maghrib dan isya, ya, maupun sholat sirriyah seperti sholat zuhur dan asar, hukumnya wajib, tidak boleh ditinggalkan. Adapun bagi makmum pada sholat sirriyah, ya, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Terjadi pendapat ulama pada sholat jahriyah, apakah makmum juga diwajibkan membaca surah Al-Fatihah pada sholat jahriyah, khususnya di dua rakaat yang pertama, bagi sholat yang memiliki jumlah rakaat yang lebih dari dua. Sebagian ulama mengatakan hukumnya adalah wajib, karena sabda Nabi SAW, la salata liman lam yaqra bi ummil Quran, tidak ada salat yang sah bagi dia yang tidak membaca ummul Quran. Ini berlaku bagi makmum, imam, orang yang sholat sendirian, masbuk dan seterusnya. Dia diamalkan di segala kondisi dan dalam keadaan apapun. Sehingga bagi makmum juga tetap wajib baginya membaca surah Al-Fatihah. Nah, ini pendapat Syafi'iyah. Pendapat yang lain mengatakan makmum tidak wajib membaca surah Al-Fatihah di dua rakaat yang pertama, karena sesungguhnya bacaan Al-Fatihah dia telah diwakilkan oleh bacaan imam. Sebagaimana Nabi SAW menyampaikan, qira'atul imam qira'atun lahu, bahwasanya seorang yang sholat berjamaah, bacaan imamnya itu sudah mengcover bacaan makmumnya. Karena sebagian ulama mengatakan tidak wajib baginya membaca surah Al-Fatihah di dalam sholat berjamaah di dua rakaat yang pertama, atau kalau subuh berarti sama sekali dia tidak membaca surah Al-Fatihah. Terlebih ada firman Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh kita diam saat dibacakan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu." Ya, kalau dibacakan Al-Qur'an kepada kalian, maka hendaknya kalian dengarkan dengan seksama dan diam. Ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita ketika dibacakan Al-Qur'an, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat, kata para ulama, untuk diam dan mendengarkan dengan seksama apa yang dibacakan kepada kita tersebut. Ya, sehingga ini menuntut kita untuk tidak membaca apapun, ya, kecuali yang memang kita sempat membacanya seperti doa istiftah. Nah, ini berkaitan dengan surah Al-Fatihah yang sudah kita sampaikan di pertemuan yang lalu. Kemudian mengucapkan amin ketika selesai membaca surah Al-Fatihah, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha min qira'ati ummil Qur'an rafa'a sawtahu wa qala amin. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau selesai membaca ummul Qur'an, yaitu surah Al-Fatihah, maka beliau mengangkat suaranya dengan mengucapkan amin. Sehingga ucapan amin sebagaimana berlaku bagi makmum, dia juga berlaku bagi imam. Karena Nabi SAW statusnya sebagai imam sholat, sehingga bacaan amin ini dibaca baik dalam keadaan sholat berjamaah sebagai imam atau sebagai makmum, atau ketika dia sedang sholat sendirian. Kemudian membaca surah-surah lain selain surah Al-Fatihah, ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina. Dahulu kami salat bersama Rasulullah sallallahu
tapi tidak wajib bagi dia. Dan ini dimasukkan oleh para ulama sebagai sunnah salat, sebagai sunnah-sunnahnya salat. Yang terpenting baginya adalah membaca surah Al-Fatihah dan memperbagus bacaan surah Al-Fatihahnya. Ya, karena hakikatnya dia adalah rukun dari rukun-rukun salat, tidak boleh ditinggalkan dan tidak boleh sampai cacat. Adapun surah lain, ya maka ketika ada kesalahan-kesalahan pun masih ditolerir, bahkan dia tidak baca pun tidak ada masalah. Ya, tapi khusus Al-Fatihah, maka hendaknya siapapun wajib baginya memperbaiki dan memperindah, memperbagus bacaan surah Al-Fatihah. Baik, kemudian jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan sifat ruku Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang sebelumnya jemaah, sahabat yang mulia Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu menjelaskan kepada kita, wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi thumma hasara dhahrahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ruku, maka beliau mengokohkan kedua tangannya dengan menggenggam lututnya. Ya, beliau menggenggam lutut dengan kedua tangannya dan meluruskan punggungnya. Jadi bisa kita katakan jemaah yang Allah muliakan bahwa cara ruku yang dibenarkan yang disampaikan oleh para sahabat ketika mereka melihat sifat rukunya Nabi SAW, yang pertama yang kita perhatikan adalah seorang yang ruku hendaknya dia merenggangkan jari jemari tangannya dengan menggenggam lututnya, sebagaimana tadi disampaikan oleh hadis Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu. Kemudian dia membentangkan punggungnya dengan lurus, tidak boleh terlalu ke atas, tidak boleh juga terlalu berlebihan ke bawah. Akan tapi dia hendaknya luruskan punggungnya tersebut, ya, sampai kalau sebagian ulama kalau meletakkan sesuatu di atas punggungnya tidak jatuh, menunjukkan lurusnya punggung tersebut ketika ruku. Kemudian merenggangkan kedua siku selama tidak mengganggu orang yang ada di sampingnya. Ya, Nabi SAW ketika beliau ruku maka beliau merenggangkan kedua sikunya. Ya, khusus ketika sholat berjamaah, kalau melakukan hal tersebut mengganggu saudara kita yang sedang sholat bersama kita, maka hendaknya tidak dilakukan. Tapi kalau tidak mengganggu atau sedang sholat sendirian atau status kita sebagai imam, maka demikian tidak masalah dan hendaknya seorang menerapkan sunnah tersebut. Lalu membaca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi, ya, dan mengarahkan pandangan ke arah bawah kakinya agar kepalanya juga ikut lurus. Jadi yang diharapkan itu bukan hanya punggungnya, tetapi sampai ke kepala itu diharapkan lurus. Jadi ketika seorang ruku maka diharapkan yang pertama tadi saya sampaikan, ya, telapak tangan ini menggenggam lutut. Kemudian dia luruskan punggungnya tersebut sampai kepala. Ya, diluruskan dan dia renggangkan kedua sikunya selama tidak mengganggu orang lain yang ada di sebelahnya. Nah, ini sifat rukunya Nabi SAW. Kemudian membaca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi. Lalu kemudian jamaah yang Allah muliakan, berkaitan dengan bangkit dari ruku atau yang kita sebut dengan i'tidal, maka Nabi mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Lalu beliau ucapkan Rabbana lakal hamd atau Rabbana wa lakal hamd atau Allahumma Rabbana wa lakal hamd. Ada tambahan-tambahan sedikit, ya, sebagaimana dalam lafaz isti'adzah, dalam lafaz ta'awudz, maka silakan dipilih antara Rabbana lakal hamd atau Allahumma Rabbana wa lakal hamd atau Allahumma Rabbana lakal hamd. Kemudian turun untuk melakukan sujud, maka hendaknya dia turun dengan mendahulukan lututnya terlebih dahulu. Ya, terjadi khilaf di kalangan ulama tentang mana yang didahulukan ketika seorang hendak turun sujud. Warrajih dan pendapat yang lebih kuat di dalam masalah ini adalah hendaknya seseorang mendahulukan lututnya
jika beliau hendak sujud, ya, dari i'tidal hendak ke sujud, maka beliau meletakkan lututnya terlebih dahulu sebelum meletakkan telapak tangannya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Imam Ibnu Majah. Ya, di dalam riwayat yang lain disebutkan, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir." Jika salah seorang dari kalian hendak turun sujud dari i'tidal, maka kata Nabi SAW, janganlah dia turun seperti turunnya seekor unta. Ya, janganlah dia turun layaknya turunnya seekor unta ketika dia hendak duduk. Jadi Pak, kalau unta mau duduk itu, ya, disampaikan oleh para ulama kita, dia meletakkan apanya dulu, Pak? Kaki apa tangannya dulu? Tangannya gimana, Pak? Kakinya 4, Pak. Gak ada tangannya. Jadi maksudnya kaki yang depan itu mewakili tangan bagi manusia. Jadi Nabi SAW menyampaikan, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir." Janganlah kalian turun sujud sebagaimana turunnya seekor unta ketika hendak duduk. Ya, dan diamati, Pak, ini dikaji sama para ulama. Diperhati betul-betul gimana sih unta itu kalau duduk. Ternyata unta kalau duduk itu mendahulukan dua kaki depannya terlebih dahulu. Ya, mayoritas yang terjadi unta itu meletakkan kedua kaki depannya terlebih dahulu daripada dua kaki belakangnya. Dan kita disuruh menyelisih unta, ya, yang turun untuk duduk ketika kita turun sujud. Ya, maka dari sini para ulama mentarjih, ya, mewajibkan pendapat bahwasannya ketika seorang hendak turun sujud pasca i'tidal, maka hendaknya dia dahulukan lututnya sebelum kedua tangannya. Sebagaimana tadi sabda Nabi SAW, ya, beliau dikatakan oleh Wa'il bin Hujr, "Idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi." Nabi meletakkan kedua lututnya dulu, baru kedua tangannya. Ya, dalam kondisi normal, ya, dalam kondisi normal ketika seorang sami Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd, kemudian dia turun, maka hendaknya dia dudukkan apa? Lututnya. Kata Nabi, jangan seperti unta yang turun tangannya dulu, baru lututnya. Kecuali ada udur, ya, lutut kita sakit, gitu ya, atau ya sudah udur. Mau nyebutnya itu nggak enak, karena masih muda-muda semua. Karena itu masalah orang tua, lututnya dulu atau tangannya dulu. Tapi tergantung maslahat, lagi-lagi tergantung maslahat. Didahulukan ini lutut terlebih dahulu, kemudian baru kedua tangan ketika dalam kondisi normal. Tapi dalam kondisi yang tidak memungkinkan seperti sakit atau menyulitkan, maka nggak masalah seorang mendahulukan kedua tangannya, ya, sebelum kedua lututnya. Yang penting jangan jidatnya terlebih dahulu, Pak, ya. Ya, itu ijma para ulama. Jangan meletakkan kening terlebih dahulu, karena resikonya fatal. Baik, kemudian terkait sujud. Ketika seorang sujud, maka hendaknya sujud dengan meletakkan 7 anggota tubuh. Apa aja? 7 anggota tubuh tersebut yang wajib diletakkan ketika sujud. Gak boleh ada satupun yang diangkat. Kalau diangkat, sujudnya rusak. Ya, kalau diangkat sujudnya rusak. Sujudnya rusak, semua sholatnya rusak. Ini, Pak, yang dimaksud sabda Nabi SAW, "Inna rajula la yusalli 60 sanah wa lam tuqbal lahu salatun." Ada orang, kata Nabi SAW, sholat 60 tahun lamanya, tapi satu pun sholatnya gak ada diterima oleh Allah. Satu pun sholatnya selama 60 tahun gak ada diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi SAW, "La'allahu yutimmu ruku' wa la yutimmu sujud." Bisa jadi ketika dia rukunya sempurna,
Ya, bahwa syarat diterimanya ibadah ada dua. Yang pertama ikhlas, yang kedua sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting untuk kita camkan supaya jangan sampai ketika kita melakukan ibadah itu selalu dibangun di atas improvisasi dan tidak tahu ilmunya. Kita berharap setiap gerakan sholat kita, atau dalam lingkup yang lebih luas lagi, setiap ibadah yang kita kerjakan itu ada dasar yang kita tahu. Jadi bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Seperti tadi, kenapa turun lutut duluan sebelum kedua tangan? Itu betul-betul dibangun di atas riwayat yang sahih dan penjelasan para ulama. Terlepas dari khilaf dalam masalah ini. Karena sebagian ulama juga ada yang mengatakan turun tangan duluan. Ya, karena di dalam riwayat lain disebutkan waliyallahu yadayhi qabla rukbatayhi. Dalam riwayat yang lain disebutkan Nabi bersabda hendaknya dia letakkan kedua tangannya dulu baru lututnya. Tapi setelah dijamak, dikompromikan atau ditarjih, dikuatkan oleh para ulama mana di antara dua dalil itu yang lebih kuat, ya maka para ulama pada akhirnya memutuskan yang lebih kuat adalah meletakkan kedua lutut terlebih dahulu sebelum kedua tangan dalam kondisi normal kecuali dahulu syar'i. Baik, kemudian jamaah terkait 7 anggota tubuh yang harus diletakkan ketika sujud, maka di dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum." Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota tubuh. Yang pertama al-jabhah. Yang pertama kening. Wa asyara biyadihi ila anfihi. Tapi ketika beliau mengisyaratkan, beliau enggak nunjuk kening, beliau nunjuk hidungnya. Menunjukkan kening dan hidung itu sepaket. Keduanya harus terkena terkena lantai ketika sujud. Enggak boleh seorang sujud dia mengangkat keningnya atau mengangkat hidungnya ya. Karena dia rasa karpetnya belum dicuci udah bertahun-tahun masjid itu, maka dia nggak mau letakin hidungnya itu nggak bisa, meskipun harus tahan nafas deh. Karena dia harus meletakkan hidungnya bersama dengan meletakkan keningnya ketika dia sujud. Itu keduanya harus nempel, nggak boleh diangkat. Kemudian wal yadain, itu yang pertama. Yang kedua dan ketiga, kedua tangan. Al-yadain. Kenapa disebutnya al-yadain, kedua tangan? Karena kalau satu tangan aja yang dia letakkan tanpa uzur, lagi-lagi maka sholat sujudnya tidak diterima. Maka dia harus letakkan kedua telapak tangannya ketika sujud. Warukbatain, dan kedua lutut juga harus menempel. Wa atrafil qadamain, dan jari jemari kaki. Ya, jari jemari kaki, ujung-ujung jari jemari kaki dia harus diletakkan di atas hamparan tersebut, nggak boleh diangkat. Nah, sehingga jemaah yang Allah muliakan, orang yang sholat tidak boleh mengangkat salah satu dari 7 anggota tubuh yang harus diletakkan ketika sujud tadi. Kalau dilakukan maka potensi sholatnya tidak sah. Kenapa tadi? Sujudnya tidak sempurna, maka sholatnya tidak sah. Karena dia rukun. Ya, sujud itu bagian dari rukun sholat. Kalau ada masalah di rukun, ya itu fatal akibatnya. Makanya pastikan rukun sholat ini aman. Karena kalau masih sunnah-sunnah sholat yang kita tinggalkan, umpamanya sholat itu masih dianggap sah meskipun kurang. Tapi setidaknya kita sudah menghadirkan syarat ketentuan diterimanya ibadah sholat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga berkaitan dengan sujud, diriwayatkan dari Al-Barra Ibn Azib radhiyallahu ta'ala, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sajadta fadha kaffayka warfa' mirfaqaika." Kalau kalian sujud, kata Nabi, letakkan kedua telapak tangan kalian dan angkat kedua siku kalian. Diangkat siku. Ya, ibu-ibu kedua sikunya juga diangkat. Ustaz, apakah ada pengkhususan bagi perempuan dalam mengangkat siku ketika sujud? Terjadi khilaf di kalangan ulama, apakah perempuan
berlaku juga bagi perempuan. Segala hal yang berlaku bagi laki-laki, ya apapun itu terkait hukum syar'i, itu berlaku juga bagi perempuan secara otomatis, tidak ada yang dipisah-pisahkan, nggak ada yang dibeda-bedakan, kecuali ada yang mengkhususkan kaum wanita punya tata cara sendiri di dalam hal tersebut. Contoh dalam mengingatkan imam kalau keliru. Kalau laki-laki apa yang dia lakukan, Pak? Ya, dia melakukan atau dia ucapkan untuk mengingatkan imam, baik ketika dia keliru bacaan sholatnya atau gerakan sholatnya. Maka kalau laki-laki, ya kita tahu bersama diucapkan kepada imam lafaz subhanallah. Tapi bagi ibu-ibu, bagi perempuan, apakah berlaku kaifiyat seperti ini? Kita katakan tidak, karena mereka punya tata cara sendiri. Kata Nabi SAW, at-tasbihu lirrijal wa tasbih lin-nisa. Bertasbih itu bagi laki-laki, tapi bagi perempuan tasbih, menepuk tangan. Ya ketika ada imam salah dalam sholatnya ditepuk tangannya. Bagaimana tata caranya? Nah, ini sifatnya ijtihad. Tidak ada aturan bakunya yang disepakati oleh para ulama. Karena para ulama mengatakan boleh begini, boleh dengan 2 jari atau apalah yang menunjukkan bahwa si perempuan ini yang sedang sholat dia hendak mengingatkan imamnya dari kesalahan. Nah, itu hukum khusus. Tapi kalau masalah ini, Pak, ya ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan merenggangkan kedua siku ketika sujud, maka tidak ada satu riwayat yang mengkhususkan wanita itu berbeda tata cara dengan laki-laki. Sehingga kalau tidak menimbulkan fitnah, karena masalahnya wanita ini berkaitan mesti sama fitnah bagi laki-laki. Dan itu sudah jadi kodratnya. Kata Nabi SAW, ma taraktu fitnatan adarru 'ala rijali min fitnatin nisa'i 'ala rijal. Ya, aku tidak tinggalkan fitnah yang jauh lebih berbahaya setelah aku wafat dari fitnah perempuan bagi kaum laki-laki. Makanya sampai tata cara sholatnya pun diupayakan jangan sampai menimbulkan fitnah bagi laki-laki. Oleh karena diatur perempuan tidak boleh menjadi imam bagi kaum laki-laki. Ya, tidak boleh wanita ya menjadi imam bagi kaum laki-laki karena repot. Kalau wanita jadi imam buat laki-laki, dilihat dari belakang semua hal dari tubuhnya. Maka untuk menjaga laki-laki dari fitnah, syariat melarang wanita memimpin sholat laki-laki. Begitu juga dalam masalah merenggangkan kedua tangan. Kalau dikhawatirkan menimbulkan fitnah, maka hendaknya dia tidak lakukan. Tapi kalau tidak menimbulkan fitnah, hukum wanita sama dengan hukum laki-laki. Nah, berarti jamaah yang Allah muliakan, wanita sebagaimana laki-laki merenggangkan kedua sikunya saat sholat, ya, maka wanita juga dianjurkan untuk merenggangkan sikunya saat sholat. Warfa mirfaqai. Yang paling penting jamaah yang memuliakan, siku itu mohon diangkat, bukan diletakkan. Dalam sebuah riwayat Nabi mengecam orang yang sholat ketika sujud diletakkan sikunya. Kata Nabi SAW, janganlah dia meletakkan kedua sikunya sebagaimana anjing meletakkan sikunya saat duduk. Anjing kalau duduk gimana, Pak? Sikunya diangkat atau diletakkan? Diletakkan begini kan? Nah, ini anjing ini. Kata Nabi jangan seperti hewan. Di beberapa riwayat Nabi itu melarang kita melakukan gerakan sholat seperti gerakan hewan-hewan tertentu. Contoh yang lain, umpamanya Nabi melarang kita menoleh-noleh saat sholat seperti burung menoleh-noleh atau seperti ular menoleh-noleh. Nah, itu nggak boleh. Atau tidak tumanina, ruku baru ruku bangun, kemudian sujud baru sujud duduk di antara dua sujud, seperti burung mematuk.
Nabi itu sampai kelihatan ketiaknya, Pak. Kok bisa ya kelihatan ketiak? Ya karena baju Nabi itu nggak kayak baju kita, Pak. Baju kita ada lengannya. Baju kita ada lengannya. Kalau nggak bolong di area sini nggak bakal kelihatan ketiak kita. Ini bukan berarti sunnahnya pamer ketiak, bukan. Ini maksudnya Nabi itu saking merenggangkan sikunya ketika sujud, pakaian beliau waktu itu kan tidak mengcover semua tubuh secara ini, Pak. Secara solid. Beda sama kalau pakaian kerah ini. Pakaian Nabi dan para sahabat dulu itu seperti pakaian kita kalau mau ihram sekarang, Pak. Rida yang nutupin bagian atas dan izar yang nutupin dari bagian pusar sampai bawah. Itu dulu pakaiannya begitu Nabi. Pakaiannya seperti orang mau haji atau umroh. Cuma ditutupin bagian atas, tutupin bagian bawah. Kalau sekarang celana kita ada ruang untuk masuk kaki, tangan kita juga sekarang ada lengannya. Sehingga kalau kita buka seperti apapun nggak akan kelihatan putihnya ketiak kita. Dan di sisi lain ketiak kita nggak putih-putih amat juga. Berbeda dengan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, Pak. Jadi kalau pamer ketiak pun nggak cocok kalau kita. Dan itu juga keringat Nabi berbeda, Pak, dengan keringat kita. Dulu tuh para sahabat itu seneng, Pak, ngumpulin keringatnya Nabi SAW. Ibu-ibu seneng nggak ngumpulin keringat suaminya? Ibu seneng nggak sama keringat suaminya? Kalau bapak, nah itu masalah. Jadi beda kasus di Nabi SAW dengan kasus di kita. Jadi mau pamer ketiak kayak apapun Nabi nggak ada masalah. Dan bukan nggak membatalkan sholat, tidak membatalkan sholat. Nah kemudian jemaah hendaknya merapatkan jari jemari tangan ketika sujud. Merapatkan jari jemari tangan ketika sujud. Diriwayatkan dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza raka'a farraja baina asabi'ihi. Nabi SAW kalau beliau rukuk, beliau merenggangkan jari jemarinya. Wa idza sajada dhamma asabi'ahu. Kalau sujud beliau rapatin. Sujud rukuk direnggangin seolah mencengkram kedua lututnya. Ya, kalau sujud dirapatin. Kuncinya rukuk direnggangkan seolah menggenggam lutut, kalau sujud dirapatkan. Nah, itu diantara sifat sujudnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian jamaah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana di dalam hadis sebelum yang sudah kita bahas berkaitan dengan sujud, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sujud, maka istaqbala bi atrafi asabihi bi rijlaihi al-qiblah. Ujung-ujung jari jemarinya itu menghadap ke arah kiblat. Jadi ini umpamanya kaki, Pak, ya. Ini arah kiblat ke sana. Maka ditekuk. Jadi jari jemari itu menghadap ke arah kiblat. Jadi kalau bisa saya contohkan, Pak, ya, seperti ini. Ini sampai. Saya mana ke sana dulu, Pak, ya. Jadi turun sujud, lutut terlebih dahulu, kemudian baru diletakkan tangannya. Nah, kemudian ketiaknya menempel, diletakkan bersamaan dengan hidungnya. Ya, siku ini diangkat, sebagaimana saya sampaikan, siku diangkat dan direnggangkan kalau tidak mengganggu sebelah. Jadi kalau dalam sholat berjamaah, kita regangin siku, setelahnya jadi berantem sama jamaah sebelahnya. Nah, maka jangan dilakukan, cukup diangkat saja. Cukup diangkat saja, yang penting jangan diletakkan. Jangan seperti ini. Ya, jangan seperti ini. Kata Nabi SAW, jangan diletakkan sikunya seperti hewan atau anjing meletakkan sikunya ketika duduk. Yang sana kelihatan nggak, Pak? Kelihatan, Pak, ya? Ibu-ibu kelihatan? Kelihatan. Baik. Kemudian berkaitan tadi dengan ujung jari jemari kaki, maka ketika sujud
dipastikan jari jemari mengarah ke arah kiblat. Berkaitan dengan dengan merapatkan kaki atau diregangkan, itu terjadi khilaf di kalangan ulama. Tapi nggak jadi masalah. Mau kaki itu dirapatkan atau diregangkan, yang penting jari jemari itu dilipat dan diarahkan ke arah kiblat. Nah, itu sifat sujud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalau memuliakan, setelah sujud biasanya kita duduk di antara dua sujud. Nah, tata cara duduk di antara dua sujud ini jamaah, dia seperti duduk tasyahud awal dalam mazhab Syafi'i. Karena kalau dalam mazhab Syafi'i, tasyahud awal itu dengan iftirah, ya iftirah. Tasyahud terakhir dengan tawarruk. Nah, ketika kita katakan duduk di antara dua sujud itu mengikuti tasyahud awal dalam mazhab Syafi'i, berarti sifat duduknya apa? Iftirah. Ya, sifat duduknya iftirah. Iftirah itu dengan duduk di atas telapak kaki kiri dan ditegakkan telapak kaki kanannya ditegakkan seperti ini, tetap mengarah ke arah kiblat. Jari jemari itu duduk di atas telapak kaki kiri dan ditegakkan ini. Kalau tawarruk, dimajukan kaki kirinya, ya, duduk di tempat duduknya dan tetap ditegakkan kaki kanan. Ini tetap tegak posisinya, Pak. Tinggal masalahnya apakah kirinya ini kita dudukin, dan itu dengan dinamakan ulama duduk tawarruk, duduk iftirah, atau kita majukan kaki kiri yang biasa dilakukan saat tasyahud akhir, yaitu duduk tawarruk. Nah, duduk di antara dua sujud kata para ulama berdasarkan banyak riwayat itu dengan iftirah, seperti ini, duduk di antara dua sujud. Wah, jelas Pak ya? Lalu kemudian dia membaca doa, Allahumma ghfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Ya, banyak redaksi bacaan duduk di antara dua sujud, tentu nggak bisa kita batasin. Ya, yang biasa dibaca silakan dibaca sesuai dengan apa yang dia biasa baca. Ya, selama sesuai dengan riwayat-riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian duduk tasyahud awal. Duduk tasyahud awal tadi persis Pak dengan duduk di antara dua sujud yang tadi kita contohkan. Ya, cuma bedanya kalau tasyahud seperti yang kita tahu, Nabi SAW mengisyaratkan dengan telunjuknya, diangkat telunjuknya. Entah digerak-gerakkan, bagi yang menerima riwayat, ya yuharrikuha. Sebagian mengatakan riwayat tambahan ini tidak valid dari Nabi SAW sehingga dia cukup dengan mengisyaratkan. Jadi yang menggerakkan silakan, yang cukup dengan isyarat silakan. Ini lagi-lagi perbedaan yang sifatnya khilafiyah ijtihadiyah. Ini bukan perkara qat'i yang harus ribut dalam masalah ini. Ya Pak ya. Kemudian yang berikutnya posisi duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir tadi yang kita contohkan, kaki kiri dimajukan, kemudian kaki kanan tetap ditegakkan lapaknya. Dalam riwayat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qa'ada litasyahhud wada'a yadahu al-yusra 'ala rukbatihi al-yusra wal yumna 'ala al-yumna wa aqada 53. Dikatakan oleh Ibnu Umar, Nabi kalau tasyahud terakhir itu beliau meletakkan tangan kanannya di atas paha kanannya dan tangan telapak tangan kirinya di atas paha kirinya. Wa aqada 53. Lalu Nabi melipat melipat dibikin lingkaran gini Pak. Qa'ada 53 kayak gini. Kaki yang kanannya. Wa asyara bi isba'ihi as-sabab.
bukan begini atau begini atau begini atau begini. Ini namanya qa'adah salatina salatan wa khamsin. Jari jemarinya dengan model 35. Jadi dibuat lingkaran, ya, kemudian telunjuknya diangkat. Itu yang benar dari mengisyaratkan tangan saat tasyahud. Baik, kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dianjurkan memperbanyak doa. Dianjurkan memperbanyak doa setelah membaca tasyahud akhir, sebelum salam. Jadi doa yang mustajab itu, Pak, justru doa yang kita panjatkan di dalam sholat, bukan di luar sholat. Doa yang paling mustajab adalah doa-doa yang kita panjatkan di dalam sholat kita. Kapan diantaranya? Diantaranya ketika seorang dalam keadaan sujud, sebagaimana sabda Nabi SAW, aqrabu ma yakunu bainal 'abdi wa rabbih wa huwa sajid fa'akthiru fihi minad du'a. Kama qala alaihi salatu wassalam. Jadi kondisi paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud. Kata Nabi, maka perbanyak doa di situ. Itu pertama. Yang kedua adalah sebelum salam, saat tasyahud terakhir. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Ubayd radhiyallahu taala anhu, sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi sholati. Suatu hari Nabi mendengar seorang laki-laki berdoa di dalam sholatnya. Sekali lagi, Nabi suatu hari mendengar seseorang, berarti dia agak menjaharkan, Pak, orang ini, Pak, menjaharkan doanya, mengeraskan doanya. Nabi dengar dia doa di dalam sholatnya. Walam yahmadillah, dia belum memuji Allah. Walam yusolli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia belum bersolawat atas Nabi SAW. Jadi adabnya doa, Pak, adab doa itu kita nggak langsung minta, angkat tangan, ya Allah pengen gini gitu, ya Allah pengen nikah lagi, boleh. Ada adabnya. Kita kalau minta orang tuh ada adabnya. Kalimatnya tadi diatur, ya, bagaimana sikap kita, apalagi minta sama Allah Azza wa Jalla. Dan adab kita sama Allah ada mukaddimahnya. Nggak boleh langsung to the point. Nggak boleh langsung ke inti permasalahan kita pengen. Ya Allah pengen lulus anak saya, ya Allah sembuhin, enggak. Akan tapi dimulai dengan sana'ullah, pujian kepada Allah. Kemudian sholawat atas Nabi. Makanya setiap kali kita berdoa, kita sering dengar, ya, para pemimpin doa ini biasanya alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin. Itu ada doa. Jangan dibilang Ustaz lama banget sih mukadimahnya. Udah langsung aja, kenapa kita Rabbana atina fid dunya, udah langsung tutup gitu. Ini mau makan soalnya lama. Itu mukadimah, dan mukadimah itu adab seorang hamba doa sama Allah, minta sama Allah. Puji Allah dulu. Nah, kemudian sholawat atas Nabi. Maka kata Nabi SAW, ketika melihat laki-laki ini doa di dalam sholatnya, tidak memuji Allah dulu, tidak bersolawat atas Nabi, faqala, kata Nabi, ajila hadza tsumma da'a. Ini orang terburu-buru dalam berdoa, kata Nabi. Maka Nabi bimbing, idza shalla ahadukum falyabda bi tahmidi rabbih wa tsana'i 'alaihi. Kalau salah seorang dari kalian hendak berdoa, maka hendaknya dia mulai dengan memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yusalli 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia sholawat dulu kepada Nabi SAW. Tsumma yad'u bima syaa. Kemudian dia doa sesuai dengan keinginannya. Jadi jangan langsung to the point, tapi memuji Allah dulu, sholawat. Bahkan pernah ada sahabat, ya Rasulullah, gimana kalau doa saya itu 30%-nya sholawat, bagus apa enggak? Jadi dari doanya, Pak, 30%-nya itu dihabiskan buat sholawat aja kepada Nabi. Kata Nabi, bagus, tapi kalau ditambah jauh lebih baik. Kalau gitu saya bikin setengah dari doa saya, Rasulullah, itu isinya sholawat kepadamu. Jadi 50-50 antara sholawat dan banyak yang permohonan kita itu 50-50. Kata Nabi, itu bagus, tapi kalau ditambah jauh lebih baik lagi.
maka kegalauanmu akan hilang dan semua dosa-dosamu diampuni oleh Allah. Nah, ini diantara keutamaan memperbanyak sholawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini keutamaan orang yang sebelum berdoa dia mulai muqaddimah doanya itu dengan sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah ini dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga lagi-lagi kita tegaskan bahwasanya doa yang paling ampuh, paling manjur, paling mustajab justru yang kita panjatkan saat kita masih sedang membangun hubungan kita dengan Allah, saat kita masih sholat. Maka sebelum salam kita sholat terakhir sempatkan memanjatkan doa jemaah, khususnya doa yang masyhur, ya, doa minta perlindungan dari 4 keburukan. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, lindungi aku dari siksa kubur, siksa neraka, fitnah kehidupan dan kematian, dan fitnah atau ujian yang datang dari Al-Masih Ad-Dajjal. Ini gak boleh dilupakan. Dulu ada anak ulama salaf kita sholat ketahuan gak baca doa ini, disuruh ulang sholatnya sama bapak. Kehilangan doa ini, lupa dia baca, disuruh ulang sholatnya sama bapak. Bukan berarti dia rukun sholat, tapi saking pentingnya doa tersebut dan gak boleh ditinggalkan oleh seorang muslim, karena sumber keburukan 4 hal tadi itu. Nah, kemudian baca doa pokoknya yang diajarkan oleh Nabi kepada Mu'adz. Ya Mu'adz, ini oke, saya cinta banget sama engkau ya Mu'adz. Jangan tinggalin doa ini di setiap dubur sholat. Dubur sholat itu maknanya penghujung sholat. Nah, penghujung sholat inilah yang diperdebatkan oleh para ulama. Apakah sebelum salam ataukah setelah salam? Maka kalau saya secara pribadi melihat penjelasan para ulama kita, yang lebih ampuh itu justru sebelum salam. Kenapa? Karena kita masih membangun hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Terlebih Nabi contohkan, Nabi perintahkan. Maka kata Nabi kepada Mu'adz, jangan tinggalin doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa bisa mengingat nikmat-nikmat-Mu, mampu mensyukuri nikmat tersebut, dan dengan bersyukur maka kita bisa optimal dan totalitas dalam beribadah kepadamu dengan ibadah yang baik. Nah, itu jamaah berkaitan dengan doa di penghujung sholat. Jadi sebelum salam lagi-lagi pastikan doa itu ada dulu jemaah. Minta perlindungan dari 4 perkara. Kemudian doa yang diajarkan Nabi tadi kepada Mu'adz bin Jabal, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Setelah itu doa Rabbi firli wa liwalidayya Rabbana atina, doa sapu jagat, ya. Silakan perbanyak, jangan langsung salam. Itu kesempatan, momentum paling dekat kita sama Allah jemaah. Maka mohon jangan disia-siakan kesempatan tersebut. Dan yang terakhir, ini paling penting juga, yaitu perhatikan tumaninah kita dalam sholat. Mohon dipastikan tumaninah di dalam melakukan semua gerakan-gerakan tadi, ruku'nya, sujudnya, i'tidalnya, duduk di antara 2 sujudnya. Pastikan semua gerakan dibangun di atas asas tumaninah. Kenapa jemaah? Karena tumaninah atau diam sejenak, tidak langsung berpindah dari rukun yang satu ke rukun berikutnya. Ini bagian dari rukun ibadah sholat. Nabi SAW pernah melihat orang sholat jemaah kayak burung matuk tadi, baru ruku ngangkat, sujud ngangkat, sujud lagi ngangkat lagi, tek gitu. Ada gak jemaah yang sholat begitu? Nah, ini kan yang kita khawatirkan. Mereka menganggap itu sebuah kebaikan, ya kan? Yang dimana itu sholat tarawih 23 rakaat dalam 11 menit, ya. Kita sholat subuh aja bisa 5 menit. Jadi sholat tarawih 23 rakaat 11 menit. Akal mana yang sampai mencapai itu? Tapi terbukti ada masalahnya. Tapi ada yang hilang dari sholat mereka. Apa itu? Tumaninah. Nabi pernah lihat orang sholatnya nggak tumaninah, langsung disuruh ulang. Kata Nabi, sholli fa innaka lam tusolli. Sholat lagi, mau belum sholat. Dia sholat lagi kayak gitu modelnya.
diulangin lagi, sholat lagi, belum sholat, sampai ada diajarin sama Nabi bagaimana sholat itu setiap gerakannya harus tumanina. Diam sejenak, rukuk, diam sejenak, baru bangun, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, baru turun lagi sujud, subhana rabbil azim wa bihamdi, bangun dari sujud, terus sujud lagi, perlahan, jangan buru-buru. Nah itu jamaah tumanina di dalam sholat itu penting. Mungkin ini bisa saya sampaikan. Nanti selesai semua pembahasan tentang sifat sholat Nabi SAW. Jadi insyaallah pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang fikih sholat berjamaah. Ya, masih tentang pembahasan sholat, karena pembahasan sholat paling kompleks, paling banyak. Jadi kalau kita buka buku fikih jamaah, dari fikih sholat, fikih puasa, fikih haji, fikih zakat, paling banyak itu fikih sholat. Karena ini paling penting untuk kita bahas insyaallah di pertemuan berikutnya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam taslima katsiran. Kita kesempatan pertanyaan dua orang, satu perempuan, satu laki-laki. Ini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada dua pertanyaan. Pertama berkaitan dengan sholat berjamaah. Dijelaskan tadi pada saat sujud terakhir ataupun berdoa pada saat sholat banyak. Pernah pada saat berjamaah, saya sering melihat pada saat imam sudah bangun dari sujud terakhir, tapi jemaah masih sujud, masih sujud lama gitu. Ada dua pendapat berkaitan dengan apa yang disampaikan tadi Pak Ustaz. Memang berdoa paling bagus di situ, tapi apabila kita tertinggal oleh imam maka batallah sholat kita karena kita melihat ego kita. Ini pertanyaan pertama, apakah benar? Yang kedua berkaitan dengan masker juga tadi. Ada 7 anggota tubuh pada saat kita sholat harus tersentuh. Bagaimana dengan kondisi masker? Apakah ini mengikuti fatwa dari Pak Ustaz? Demikian bila topik panjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan apa yang tadi kita bahas tentang dianjurkan kita untuk memperbanyak doa saat sujud. Tentu lagi-lagi setiap dalil itu diamalkan dalam kondisi yang ideal dan yang sesuai. Seseorang yang sholat sendirian jemaah, dia bebas melakukan hal apapun yang dia suka. Dia tidak terikat dengan siapapun. Itu bedanya orang sholat sendirian dengan jemaah. Sholat sendirian contohnya, Bapak Ibu membaca surah Al-Baqarah di rakaat pertama, di rakaat keduanya surah Al-Imran ditambah An-Nisa umpamanya berapa juz kedua. Itu bebas, tidak ada yang melarang dan tidak akan dianggap sebagai sesuatu yang menimbulkan fitnah. Kenapa? Sholatnya sendirian. Tapi kalau sholat berjamaah, tadi Pak Subuh, imamnya baca surah Al-Baqarah rakaat pertama, kemudian rakaat keduanya Al-Imran, kira-kira gimana Pak? Nasib kajian kita hari ini Pak? Wah itu belum selesai sampai sekarang. Nah itu bedanya orang sholat sendirian dengan orang sholat berjamaah. Ada aturan yang mengikat Pak dalam pelaksanaan sholat berjamaah, dan aturan bakunya itu adalah kata Nabi SAW, innama ju'ilal imam liyutamma bih fala tahtalifu alaihi. Di antara aturan bakunya, ya, di antara aturan bakunya ketika sholat berjamaah, kata Nabi, imam itu ditunjuk untuk diikuti. Imam itu ditunjuk untuk diikuti. Maka jangan menyelisihi imam. Mengikuti imam itu bagaimana jemaah? Para ulama mengatakan mengikuti imam itu tidak mendahulunya. Pertama, karakternya.
tidak mendahulunya dalam gerakan, tidak membarenginya dalam gerakan. Jadi imam baru bangun dia juga bangun juga. Jadi posisinya begini, ini membarengi namanya. Tidak membarengi dan juga tidak telat dari gerakan imam dengan telat yang panjang. Nah, jadi bagaimana? Imam bangkit, kita bangkit. Imam turun, kita turun. Begitu. Itu yang benar. Sahabat itu kata banyak para perawi hadis yang menukil sifat salat Nabi SAW, khususnya salat berjamaah, dikatakan bahwa para sahabat itu jamaah tidaklah turun sujud sampai melihat Nabi telah meletakkan keningnya. Jadi ukurannya itu imam udah meletakkan kening atau belum di tempat sujud, atau kalau ruku dia sudah lurus atau belum. Ketika udah lurus, kalau dia tidak sudah tegak, kalau dia sujud dia udah letakin keningnya ke tempat sujud, baru kita bergerak. Jadi jangan bergerak sampai imam sudah sempurna dalam mendatangi rukunnya. Kalau sudah sempurna gerakan rukun imam, baru kita bergerak. Kalau belum, jangan. Ini di antara aturan dari mengikuti imam. Jadi tidak mendahului, tidak pula membarengi, dan tidak pula telat di dalam gerakan imam. Ya, kalau mendahuluinya, bisa bicara mendahuluinya. Kalau mendahuluinya, ini dalam masalah takbiratul ihram, sholatnya langsung nggak sah. Kalau dia makmum ini mendahului imam dalam takbir, imam belum takbiratul ihram, dia udah duluan, sholatnya nggak sah. Kenapa? Karena yang didahului adalah rukun pertamanya, maka nggak boleh. Tapi kalau yang didahului seperti sujudnya, rukunya imam belum ruku, dia udah ruku. Imam belum ngangkat kepala dari ruku, dia udah duluan ngangkat kepala dari ruku. Kata para ulama, dia dosanya besar lagi jemaah, karena ada ancaman yang menyertai perilaku tersebut. Kata Nabi SAW, apakah orang-orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam itu, kepalanya mau diganti dengan kepala keledai pada hari kiamat, ini cobaan dan ancaman. Biasanya dosa-dosa besar itu kriterianya itu adalah disertai ancaman. Tapi dia kata para ulama tidak sampai membatalkan sholat seseorang. Kalau sampai batal enggak. Tapi pas di takbiratul ihramnya, kalau dia dahului imam, sholatnya batal. Terus membarengi gimana? Tetap diantara yang menunjukkan kekurangan sholat berjamaah, mengurangi kualitas pahala sholat berjamaah, tapi tidak sampai membatalkan. Begitu juga terlalu telat dari gerakan imam udah bergerak, dia masih lama aja di gerakan tertentu, nggak hanya sujud aja, maka sholat jamaahnya pahalanya berkurang sangat drastis. Tapi apakah sholatnya tidak sah? Kita katakan sholatnya tetap sah dan tidak menjadi pembatal sholat. Nah, ini tapi menjadi catatan kita jemaah. Ketika kita mendengar, ya, para asatidzah kita sudah banyak menyampaikan bahwa ketika seseorang itu dalam keadaan sujud, maka dia hendaknya memperbanyak doa. Ini dalam kondisi di mana kita mungkin melakukannya. Ada kondisi kita nggak mungkin melakukannya. Contoh ketika kita sebagai makmum, kalau bapak-bapak sebagai imamnya, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Itu pun harus hati-hati, jangan sampai jadi fitnah lagi. Karena pernah kejadian juga Nabi sujud nggak bangun-bangun. Tapi untung mental makmumnya kayak para sahabat. Coba kalau kayak kita, udah gatal aja tuh terus, subhanallah kayak gitu. Udah subhanallah juga imamnya nggak bangun-bangun lagi. Kan takut kita, takutnya udah nggak ada umur, bagaimana? Nabi pernah jamaah begitu, sujud nggak bangun-bangun, bukan gara-gara memperbanyak doa, bukan. Ada cucunya Al Hasan Al Husain lagi main kuda-kudaan, nggak bangun-bangun. Kata Nabi, saya nggak mau ganggu dia lagi main kuda-kudaan. Subhanallah. Jadi kalau jadi imam, sama makmum terikat sama imam terikat sama imam, jangan sampai jadi sumber fitnah bagi makmum. Makmum ngebrutu aja di dalam, ya Allah, imam kapan bangkit dan sujud, di kepala udah pusing. Sholat aja jamaah dari rumah ke masjid udah maksain. Narap sujud itu ya kalau bisa 1 detik ya. Itu lama banget sujudnya. Kadang jadi fitnah juga. Artinya melakukan tadi yang disampaikan oleh Nabi SAW, paling ideal jamaah, paling ideal. Bukan berarti nggak bisa bagi imam. Paling ideal ketika dia sholat sendirian.
imam, dia terikat dengan makmum, nggak boleh sampai jadi fitnah buat makmum. Makmum juga gitu. Jangan gara-gara mengamalkan hadis tersebut, dia doa panjang aja. Imamnya di rakaat keempat, dia masih sujud di rakaat pertama. Ini nggak boleh. Ini diantara justru, jadi ini yang disampaikan para ulama, dia menganggap yang dia lakukan baik, padahal itu mengurangi kualitas pahala sholat berjamaah. Nah itu pentingnya ilmu jamaah sebelum amal. Itu kenapa Imam Bukhari mencantumkan di dalam salah satu babnya dalam Sahih Bukhari, bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal, bab ilmu dulu sebelum berucap dan berbuat. Makanya semua ibadah apalagi yang sifatnya rukun Islam jamaah itu wajib hukumnya kita ilmui. Nggak boleh asal-asalan, nggak boleh dengan sesuai ego kita, sesuai dengan keinginan kita, nggak boleh. Dan itu pun jamaah ada ikatan yang lain. Kalau sholat sendirian pun tetap ada aturan mainnya. Karena Nabi SAW itu nggak pernah dalam banyak riwayat tentang sifat sholat Nabi SAW memperlama satu gerakan dari gerakan lainnya. Enggak. Kalau kita memperbanyak doa dalam sujud kita sehingga itu berpotensi memperlama sujud kita, berarti gerakan yang lainnya juga harus lama jemaah. Rukunya harus lama, sujudnya lama, i'tidalnya lama. Itu konsekuensinya. Gak boleh kita melamakan, memperpanjang satu rukun dari rukun yang lainnya. Coba bayangkan. Jadi sampai ketika sholat sendirian saja masih terikat aturan mainnya untuk masalah doa di dalam sujud ini. Nah, maka hendaknya ini perlu diperhatikan oleh seseorang ketika dia sholat sebagai makmum khususnya, maka jangan sampai dia mengamalkan satu dalil dan meninggalkan dalil lainnya. Ditempatkan jemaah dalil itu di tempatnya masing-masing. Kemudian tadi pertanyaan kedua, berkaitan dengan masker jemaah. Berkaitan dengan masker ini jemaah, baik masalah sujud atau tidak sujud, sebenarnya tidak terlalu terikat dengan gerakan sujud seseorang. Menutup wajah saat sholat itu pada dasarnya hukumnya makruh, baik laki-laki ataupun perempuan. Makanya perempuan hatta dia memakai niqab atau cadar ketika sholat, kalau tidak menimbulkan fitnah, semisal dia sholat sendirian di kamarnya, maka dia harus membuka maskernya. Karena menutup wajah saat sholat hukum asalnya kalau tidak ada uzur, maka dia hukumnya makruh kata para ulama. Nah, bagaimana dengan penggunaan masker jamaah? Sama, memakai masker saat tidak ada kebutuhan, saat sholat, ketika kita sholat, baik sujud atau enggak sujud, dalam sholat secara umumnya hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Yang makruh ini terangkat menjadi mubah, sebagaimana yang haram terangkat menjadi mubah saat dalam kondisi darurat. Maka dalam kondisi hajat yang makruh juga bisa berubah kondisinya, terangkat menjadi mubah. Apalagi kondisinya darurat, semisal masa pandemi yang sedang sedang kasusnya sedang tinggi-tingginya. Kalau kita sholat berjamaah di rumah, di masjid, maka tetap ikuti aturan dari
Luar biasa nih Pak. Pertanyaan saya sama dengan Pak Buadi. Itu yang menurut saya selama ini Pak, tentang sholat sujud terakhir. Benar-benar sama pertanyaan saya dengan Pak Buadi. Jadi berarti kalau kita, intinya saya lihat tadi dari Bapak, jadi kalau kita sholat berjamaah, sebaiknya kita ikutin